Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 6 ya. Saya Aldino Faturizky Pratama. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi dalam pembagian warisan, yaitu kasus khusus waris bagi non-muslim dan orang hilang. Nah, pembagian waris adat Jawa, Minangkabau, dan suku Sasak. Pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KHI, serta penyelesaian perkara waris pengadilan agama dan pengadilan negeri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, warisan atau mawaris adalah aturan mengenai perpindahan serta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam pembagian warisan. Terdapat beberapa aturan yang berbeda karena dipengaruhi oleh hukum Islam, adat, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, kasus khusus waris bagi non-muslim dan orang hilang. Dalam hukum Islam, salah satu penghalang untuk menerima warisan adalah perbedaan agama. Artinya, orang yang beragama Islam dan orang yang non-muslim pada dasarnya tidak saling mewarisi menurut ketentuan Islam. Namun, dalam praktik hukum Indonesia, hukum di Indo ini, seorang yang berbeda agama masih dapat memperoleh bagian melalui cara lain, misalnya melalui wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan dan putusan pengadilan. Terus kasus orang hilang atau mafqud merupakan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau udah MD, meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, harta warisan belum dapat langsung dibagikan karena status orang tersebut belum jelas. Biasanya pengadilan akan menetapkan statusnya berdasarkan bukti dan keadaan yang ada. Jika telah dinyatakan meninggal, maka pembagian warisan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Terus yang kedua, pembagian warisan adat Jawa. Pembagian warisan dalam masyarakat Jawa biasanya mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan kerukunan. Harta warisan dapat dibagikan secara sama rata kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Namun pembagiannya dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga dan kesepakatan bersama. Contohnya, jika orang tua meninggalkan rumah dan memiliki 2 anak, maka anak dapat memperoleh bagian yang sama berdasarkan musyawarah. Dalam adat Jawa, menjaga hubungan baik antar anggota keluarga sering menjadi hal yang sangat penting agar pembagian warisan tidak menimbulkan konflik. Terus juga yang ketiga, pembagian waris adat Minangkabau. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau juga menggunakan sistem matrilineal, yaitu keturunan yang ditarik melalui pihak ibu. Dalam Minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta adat yang diwariskan secara turun-menurun melalui garis perempuan. Harta ini biasanya tidak dibagikan untuk dimiliki secara pribadi, tetapi dijaga dengan dan dimanfaatkan bersama oleh anggota kaum keluarga. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha seseorang. Harta ini
dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. Jadi dalam adat Minangkabau terdapat perpaduan antara sistem dan hukum Islam. Yang keempat, pembagian waris adat suku Sasak. Masyarakat suku Sasak berada di Pulau Lombok. Dalam pembagian waris, masyarakat Sasak masih mempertimbangkan dalam keluarga, terutama dalam tanggung jawab terhadap keluarga dan kelangsungan keturunan. Namun, pembagian warisan juga dapat dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas masyarakat Sasak beragama Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya dapat terjadi perpaduan antara ketentuan adat dan hukum Islam. Terus yang kelima, pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KHI. KHI merupakan pedoman hukum Islam yang digunakan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara keluarga dan warisan bagi umat Islam. Menurut KHI, ahli waris dapat terdiri dari istri, suami, anak, orang tua, dan keluarga lain yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sebelum harta warisan dibagi, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya pengurus jenazah. Jadi yang meninggal harus diurus jenazah. Pembayaran utang pewaris, terus juga pelaksanaan wasiat dan kewajiban lain yang sah. Setelah itu sisa harta harus dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya. Terus yang keenam, pembagian waris melalui pengadilan agama. Pengadilan agama juga berwenang menangani perkara waris bagi orang yang beragama Islam. Salah satu persoalan yang dapat diperiksa adalah mengenai resmi atau tidaknya suatu pernikahan. Hal ini penting karena status perkawinan dapat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Jika pernikahan telah sah dan dapat dibuktikan, maka pasangan memiliki hak waris sesuai ketentuan. Namun, apabila status pernikahan belum jelas atau belum tercatat, maka mungkin diperlukan penetapan atau pembuktian terlebih dahulu. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, pembagian waris melalui pengadilan negeri menangani perkara waris yang tidak menjadi kewenangan pengadilan agama. Misalnya, perkara waris bagi masyarakat non-muslim atau perkara yang menggunakan hukum perdata umum. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti seperti surat keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat kepemilikan harta, serta bukti hubungan antara pewaris dan ahli waris. Setelah itu, hakim akan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pembagian warisan di Indonesia memiliki berbagai bentuk karena dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat, hukum Islam, hukum perdata. Ya, walaupun cara pembagiannya berbeda, tujuan utamanya adalah memberikan hak kepada ahli waris secara adil serta menjaga hubungan baik dalam keluarga. Saya Aldino di sini. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.